Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel kami, channel Juni Eko Kunchoro. Kali ini saya tidak membagikan video pembelajaran, akan tetapi kita kali ini akan membahas peluang bisnis rumahan pasca COVID-19. Nah, kira-kira apa untuk peluang bisnis pasca COVID-19 ini ya? Melakukan berbagai aktivitas di rumah bukan berarti tak bisa menjalankan bisnis dengan maksimal. Seperti yang diketahui, di tengah pandemi COVID-19, banyak sekali bermunculan bisnis rumahan. Mungkin Anda salah satu pelaku usaha tersebut. Yang pertama, yaitu frozen food. Tertarik untuk meraup keuntungan yang besar dengan menjual frozen food? Jangan lupa, frozen food bukanlah pasar baru yang tercipta sejak adanya pandemi. Ingat ya, frozen food sudah ada semenjak sebelum ada pandemi. Saat ini pemain di pasar frozen food sudah cukup banyak, mulai dari bisnis rumahan hingga perusahaan multinasional. Untuk itu, Anda perlu menemukan ceruk pasar tersendiri. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, pelayanan ekstra juga bisa menaikkan value usaha Anda di mata konsumen. Misalnya dengan menerapkan layanan gratis pesan antar untuk pembelian dengan batas minimum tertentu. Anda juga bisa mengedepankan aspek kesehatan dengan tidak menggunakan pengawet pada setiap frozen food yang Anda buat. Jadi, apakah Anda tertarik untuk coba menjalankan bisnis rumahan pasca COVID-19 ini? Nah, tergantung pada diri Anda. Kemudian yang kedua, pilihan yang kedua, makanan ringan. Nah, menghabiskan banyak waktu di rumah membuat orang mudah bosan. Sehingga mereka sering mencari alternatif kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya adalah menikmati aneka cemilan. Sekarang banyak yang mengatakan kaum rebahan. Pastilah Anda sudah sering melihat banyak teman-teman di media sosial Anda yang mengunggah cemilan apa saja yang sudah mereka konsumsi selama di rumah saja, bukan? Nah. Kemudian saat ini, cemilan kue kering mungkin sudah terlalu umum, sehingga konsumen mulai bosan. Di sisi lain, dessert box sepertinya sedang banyak dinikmati. Rasanya yang lezat, tampilannya yang instagramable, dan teksturnya yang lembut membuat dessert box cocok untuk menemani waktu di rumah. Beruntungnya, kita sudah banyak resep dessert box yang bisa Anda coba buat. Jangan ragu untuk eksperimen rasa untuk menciptakan menu yang unik milik Anda sendiri. Oke? Yang nomor 3, masakan rumahan. Masakan rumah ya. Dengan menghadirkan sensasi stick and grill di rumah konsumen. Ingat, tak mudah untuk memasak stick dan menu-menu grill lainnya. Karena kebutuhan alat-alat yang tidak sedikit. Padahal, santapan menu seperti ini sangat digemari sebelum adanya pandemi. Oleh karena itu, Anda bisa menyediakan alat-alat dan bahan-bahannya untuk kemudian dinikmati oleh konsumen di rumah. Setelah mereka selesai menggunakannya, alatnya bisa Anda kembalikan. Maksudnya bisa Anda ambil kembali. Yang nomor 4. Apa ini? Peralatan kesehatan. Dalam menentukan peralatan kesehatan, apa yang ingin Anda jual, pastikan dulu kapasitas Anda. Apakah Anda mampu memproduksinya sendiri atau hanya bisa menjual kembali? Kalau Anda bisa memproduksinya sendiri, maka apa saja yang bisa Anda produksi? Apakah Anda siap untuk mengurus segala sertifikasi yang dibutuhkan? Pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya dipahami betul
jika Anda memutuskan untuk menjual peralatan kesehatan seperti alat perlindungan diri. Karena alat ini memiliki standar tertentu dalam dunia medis agar layak digunakan. Namun, jika Anda kurang mampu untuk melengkapi semuanya, maka sebaiknya Anda menjual peralatan kesehatan ini seperti masker kain saja. Berikutnya, nomor 5, produk kebersihan. Selama masa pandemi, kebersihan diri dan rumah menjadi hal krusial yang tak boleh diabaikan oleh siapapun. Mau tak mau, pola hidup bersih dan sehat harus diterapkan guna mencegah terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, kebutuhan akan alat-alat kebersihan melonjak tinggi pada kuartal 1 dan 2 ini. Faktanya apa? Penjualan hand sanitizer di e-commerce ini saja mengalami peningkatan hingga 585%. Sabun cuci tangan pun mengalami peningkatan hingga 355%. Selama masih belum adanya vaksin, kebutuhan akan produk-produk kebersihan diprediksi akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kasus positif COVID-19. Yang nomor 6, bahan pokok. Terlepas ada atau tidaknya pandemi COVID-19, kebutuhan pokok akan selalu diminati oleh pembeli. Hanya saja, pandemi COVID-19 ini membuat kebutuhan pokok semakin diburu pembeli karena tendensi orang-orang untuk menimbun stok sebanyak-banyaknya. Namun, untuk saat ini kasus panic buying sudah jarang ditemui, sehingga harga bahan pokok relatif lebih stabil dibandingkan pada awal pandemi. Nomor 7, jamu herbal. Jamu herbal. Untuk diketahui, rempah-rempah dipercaya dapat meningkatkan kekebalan tubuh, sehingga dapat membantu mencegah terinfeksi virus corona. Tak heran kalau harga rempah-rempah seperti jahe, kunyit, temulawak, kayu manis, serai, dan lain sebagainya ludes diburu konsumen. Tentunya ini akan menjadi peluang bisnis yang menarik untuk Anda selami. Namun, kalau Anda hanya menjual bahan mentah, maka Anda tidak bisa menikmati added value. Maka dari itu, tak ada salahnya untuk belajar mengolah rempah-rempah ini menjadi produk jadi, sehingga bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi. Nomor 8, menyediakan bibit tanaman. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang lebih kreatif lagi dalam menghabiskan waktu senggangnya saat di rumah saja. Salah satu kegiatan yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini adalah melakukan cocok tanam atau berkebun di pekarangan mereka. Bahkan karena begitu populernya, lahir berbagai inspirasi untuk melakukan urban farming atau sebutan dari aktivitas bercocok tanam bagi warga masyarakat kota. Berikutnya nomor 9, lauk siap saji. Ini dia peluang bisnis rumahan pasca COVID-19 selanjutnya. Selain frozen food dan masakan rumahan, lauk siap santap nyatanya juga laris diburu pelanggan. Apa saja contohnya? Misalnya, teri kacang, cumi asin, ayam bumbu geprek, rendang, dan sebagainya. Lauk siap saji ini ada yang bisa disantap langsung, tapi ada pula yang harus dipanaskan terlebih dahulu. Apabila Anda tertarik untuk menjual lauk siap santap, pastikan lauknya memiliki ciri khas tertentu yang memang bisa dijadikan unique selling point produk Anda. Entah dari segi rasa, kualitas, packaging, dan sebagainya.
Nomor 10, bengkel kendaraan. Walau berada di rumah saja dan sedang meminimalisir aktivitas keluar rumah, kendaraan pribadi tetap membutuhkan perawatan khusus untuk menjaganya dalam kondisi yang prima. Jasa bengkel kendaraan bisa menjadi salah satu solusi yang tepat dengan mengedepankan protokol kesehatan dan keamanan, serta membuat bengkel Anda lebih mudah dijangkau, apalagi dengan layanan teknisi ke rumah. Konsumen pasti akan berdatangan dengan sendirinya. Nomor 11 yang terakhir adalah jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi dalam maupun luar kota saat ini tengah mendapatkan angin segar. Pasalnya, adanya physical distancing membuat banyak orang cenderung lebih tertarik untuk melakukan belanja secara online atau mengirim sesuatu dari berkas hingga bingkisan lewat layanan ekspedisi daripada dilakukan secara langsung. Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis rumahan yang satu ini? Nah, jawabannya kita serahkan kepada diri kita masing-masing. Ya, sekian, semoga menjadikan inspirasi bagi Anda semuanya. Harapan kita semua, mudah-mudahan virus COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi ini. Sampai jumpa di video inspirasi lainnya. Jangan lupa subscribe di channel kami untuk memberikan motivasi agar kami bisa berkarya lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.